Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 3 dari buku Sharp. Bab ini, wah relevan banget, gimana caranya membangkitkan lagi motivasi. Terutama ya buat tugas-tugas yang mungkin lagi Anda tunda atau hindari. Kita semua tahulah rasanya kan kalau harus ngerjain sesuatu yang rasanya bosenin atau sulit banget. Kayak udah pengen nyerah aja gitu sebelum mulai. Nah, jadi misi kita kali ini adalah ya menggali strategi praktis, ini basisnya sains otak loh dari bab ini, buat nyalain lagi semangat Anda. Yang menarik, buku ini langsung bilang di awal, jangan coba motivasi diri dengan bilang, kerjain seadanya aja lah gitu. Atau mikir, ini nggak penting kok. Katanya, untuk proyek besar, cara gitu tuh nggak bakal berhasil. Ya, bener banget. Dan ada alasan psikologisnya loh. Para peneliti itu nemuin kalau instruksi umum kayak kerjakan sebaik mungkin, itu justru kurang efektif. Oh ya, kenapa gitu? Karena terlalu kabur ya kan? Nggak jelas targetnya apa, malah bisa secara nggak sadar bikin kita netapin standar yang lebih rendah. Jadi, jauh lebih memotivasi kalau kita menetapkan tujuan yang spesifik, yang menantang, tapi ya masih bisa dicapai lah. Oke, ini menarik nih. Jadi bukan cuma soal kerjain aja, tapi gimana kita membingkainya ya. Nah, strategi pertama yang dibahas di buku ini soal makna. Coba temukan tujuan yang lebih besar, yang benar-benar penting buat Anda, yang nyambung sama tugas yang Anda nggak suka itu. Maksudnya gimana tuh contohnya? Misalnya nih, ada tugas analisis data yang bikin ngantuk. Mungkin Anda bisa lihat itu sebagai langkah penting buat jadi lebih ahli di bidang Anda. Atau bisa jadi bukti kuat nanti pas Anda mau minta promosi, kan? Jadi, gimana tugas ini tuh nyambung ke gambaran besar hidup atau karir Anda? Gitu. Nah, ini nyambung banget ke sains di baliknya, ke peran sentralnya dopamin. Dopamin ini sering banget disebut hormon kesenangan, tapi sebenarnya lebih tepat kalau kita sebut neuromodulator. Neuromodulator, apa tuh artinya? Jadi, semacam pembawa pesan kimia di otak gitu. Dia ngatur gimana sel-sel otak merespons, dia yang bikin rasa pengen, antisipasi, sama dorongan buat bertindak. Ada area kunci di otak buat ini, namanya ventral striatum. Itu pusat motivasi sama antisipasi hadiah. Wah, oke. Nah, kadar dopamin ini benar-benar bisa mengubah cara Anda ngeliat dunia loh. Kalau rendah, Anda cenderung fokus ke usaha sama kesulitannya. Kayak Eeyore yang murung terus itu. Haha, iya kebayang. Terus kalau tinggi? Nah, kalau tinggi, Anda fokusnya ke potensi hadiah, keuntungannya. Tantangan jadi kelihatan lebih menarik. Kayak piglet yang semangat banget. Paham mekanisme ini tuh, wah, kunci banget. Kadang mulai itu rasanya berat banget. Mungkin dopamin kita lagi rendah buat tugas itu, terus kita gampang banget tergoda ngelakuin hal lain. Betul. Yang ngasih suntikan dopamin cepat, kayak, cek notif HP, main game bentar. Nah, itu dia. Tapi malah bikin kita jauh dari tujuan awal ya. Tepat sekali. Itu yang kadang disebut dilema dopamin. Anda butuh dorongan dopamin buat mulai, tapi tugasnya sendiri nggak cukup menarik buat micu dopamin secara alami. Sementara godaan dopamin instan ada di mana-mana. Untungnya, kita bisa sedikit ngakalin sistem ini. Nah, gimana caranya tuh? Buku ini pasti ngasih tahu kan? Iya, ada beberapa cara praktis buat ningkatin dopamin secara sadar sebelum mulai tugas. Oke, apa aja tuh? Pertama, musik yang menyentuh secara emosional. Musik ya. Tapi bukan sembarang musik. Harus lagu favorit Anda yang bisa bikin merinding. Penelitian nunjukin sensasi merinding itu ada kaitannya sama pelepasan dopamin di ventral striatum tadi. Oh, jadi harus yang personal banget ya? Iya, kuncinya pilihan personal Anda. Kedua, paparan dingin yang disengaja. Hah? Mandi air dingin gitu? Agak ekstrim ya kedengarannya. Emang kedengaran gitu, tapi studi nunjukin paparan dingin, ya kayak mandi air dingin atau jalan cepet di cuaca dingin, sampai Anda ngerasa sedikit nggak nyaman, itu bisa ningkatin kadar dopamin secara, lumayan tinggi. Berapa tinggi emang? Di satu studi yang agak ekstrim sih, paparan sejam bisa sampai 250%. Tapi penulis buku ini ngasih alternatif praktis kok. Jalan kaki aja 10-12 menit di suhu dingin, sekitar 1,5 sampai 7 derajat Celcius. Oke, lebih masuk akal. Katanya ada bonusnya juga. Iya, katanya bisa ningkatin kreativitas juga. Terus yang ketiga,
Ini mungkin lebih gampang. Kafein. Ah, kopi. Betul. Secangkir kopi kental, sumbernya nyebutin sekitar 300 mg kafein, itu juga terbukti bisa ningkatin dopamin. Anggap aja ini kayak alat buat nyiapin otak Anda sebelum mulai kerja. Oke, jadi ada musik, paparan dingin, kafein, itu buat mainin kimia otak ya? Ada lagi nggak? Ada. Selain mainin kimia otak, ada strategi lain yang lebih ke psikologis. Ini dari penelitian Stanford sama UCSB. Namanya afirmasi nilai. Afirmasi nilai. Gimana tuh cara kerjanya? Tekniknya sederhana, tapi katanya kuat. Pertama, Anda identifikasi dulu beberapa nilai inti yang paling penting buat Anda pribadi. Misalnya ya, hubungan keluarga, kesehatan, kreativitas, belajar hal baru, atau mungkin kontribusi ke masyarakat. Pilih satu atau dua aja. Oke, udah identifikasi nilai, terus ngapain? Gimana nih nyambungnya ke motivasi buat tugas yang malesin tadi? Nah, langkah kedua, Anda luangkan waktu, cukup 4-5 menit aja, buat merenung dan nulis tentang momen spesifik di masa depan pas Anda berencana buat ngeluangin waktu atau energi buat ngejalanin nilai itu. Jelaskan kenapa momen itu penting, kenapa nilai itu penting buat Anda. Menarik. Terus hubungannya? Gini, dengan negasin siapa diri Anda dan apa yang Anda hargai di luar konteks tugas yang sulit itu, Anda ngurangin perasaan kalau harga diri Anda terancam sama potensi gagal atau kesulitan di tugas itu. Oh, jadi kayak ngingetin diri sendiri kalau kita itu lebih dari sekedar tugas ini, gitu ya? Nah, persis. Kayak memperkuat identitas inti Anda. Jadinya, satu tugas spesifik itu rasanya jadi kurang mengintimidasi. Ini bisa ngebebasin sumber daya mental dan emosional Anda buat beneran fokus ke pekerjaannya. Ngerti. Jadi kita udah dapat beberapa pendekatan praktis nih dari bab 3 ini ya. Pertama, ubah cara pandang kita ke tugasnya, sambungin ke tujuan yang lebih gede yang bermakna. Betul. Kedua, secara sadar naikin level dopamin sebelum mulai. Bisa pakai musik yang personal, paparan dingin bentar, atau kafein. Yap. Ketiga, perkuat rasa diri kita di luar tugas itu, pakai latihan afirmasi nilai. Ini semua alat-alat berbasis sains yang bisa Anda coba langsung. Sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Gimana kalau kita paham mekanisme di balik motivasi? Maksudnya, tahu kenapa dopamin itu penting? Atau gimana afirmasi nilai itu bekerja di level psikologis? Apakah pemahaman cara kerja di balik sebuah trik ini bisa ngubah cara Anda ngelihat dan ngedekatin tugas-tugas yang nggak Anda suka? Pertanyaan bagus tuh. Apakah kalau kita tahu kenapa ini berhasil, kita jadi lebih mungkin buat gunain ini secara konsisten? Bahkan pas motivasi awal lagi anjlok banget. Nah, ini pertanyaan buat eksplorasi pribadi Anda masing-masing.